Anda pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya punya banyak barang atau kesibukan, tapi sebenarnya bukan itu yang dimauin? Ada kutipan bagus tuh dari Chuck Palahniuk. Katanya, kalau nggak tahu apa yang kamu inginkan, kamu bakal berakhir punya banyak hal yang nggak kamu inginkan. Nah, pas banget nih. Hari ini kita mau bahas lebih dalam bab 13 dari Secrets of Productive People yang Anda bawa. Soal pentingnya tahu tujuan kita. Tapi yang menarik nih, ini bukan soal bikin rencana yang super duper detail gitu dari awal ya kan? Malah kayaknya kebalikannya ya. Justru kuncinya tahu secukupnya aja dulu biar bisa gerak. Persis. Jadi fokus kita hari ini tuh gimana caranya kita mendefinisikan tujuan awal itu cukup jelas lah buat nuntun langkah pertama, tapi ya itu tadi jangan sampai terlalu kaku, biar ide-ide baru tetap bisa masuk di tengah jalan. Sekaligus kita coba urai juga nih, motivasi di baliknya apa sih yang bikin kita maju sama yang mungkin tanpa sadar nahan kita. Oke deh. Mari kita mulai dari gagasan intinya. Tahu apa yang Anda inginkan. Tapi cukup garis besarnya aja. Ini agak mirip kayak kita pakai GPS pas nyetir kali ya. Kita kan masukin alamat tujuan, tapi nggak perlu tahu detail menu sarapan di hotelnya buat mulai nyetir kan? Yang penting tahu arah umumnya dulu aja. Analogi yang pas banget itu. Detailnya emang bakal muncul seiring kita jalan. Di buku ini ada contoh bagus soal rencana katakanlah kegiatan malam. Mungkin awalnya cuma, pengen ngapain gitu ya malam ini. Terus bisa jadi lebih spesifik. Oh, pengen makan di luar ah. Terus kepikiran pengen makan Chinese food deh. Sampai akhirnya bisa jadi spesifik banget. Oke, mau ke restoran Shanghai Lama malam ini. Nah, tingkat kehususannya ini berkembang. Nggak harus plek di awal. Nah, ini dia nih. Kalau terlalu spesifik di awal, bukannya malah bisa jadi masalah ya. Misalnya tadi targetnya, pokoknya harus ke Shanghai Lama malam ini. Ternyata restorannya penuh. Bingung kan jadinya? Tapi kalau tujuan awalnya lebih luas dikit, misalnya pengen makan Chinese food malam ini, kita jadi lebih fleksibel ya. Bisa cari restoran Cina lain gitu. Jadi tingkat kekhususan awal ini ngaruh ke kelincahan kita adaptasi gitu ya. Betul sekali, fleksibilitas itu penting banget. Dan ini nyambung nih ke poin kedua. Tahu mengapa Anda menginginkannya. Kalau Anda pernah ngerasa kayak stuck gitu, atau motivasinya kok hilang pas lagi ngejar sesuatu, nah buku ini nyaranin buat berhenti bentar, terus tanya lagi ke diri sendiri. Sebenarnya kenapa sih kok saya mau ini? Contoh di buku soal orang yang pengen ganti karir itu kayaknya, wah, kena banget deh. Sering banget kan alasan awalnya itu negatif semua. Aduh, saya benci sama bos saya. Atau saya nggak suka jam kerja yang kaku banget. Capek di jalan terus. Pokoknya semua tentang apa yang nggak kita suka. Nah kuncinya justru di situ, di balik perspektifnya. Coba deh tanya, oke, kalau itu yang nggak saya mau, terus apa dong yang sebenarnya saya cari? Jadi misalnya saya benci bos, itu bisa diubah jadi, saya pengen punya otonomi lebih nih dalam kerja. Atau mungkin saya pengen jadi pemimpin buat tim saya sendiri. Yang tadinya nggak suka jam kerja kaku, bisa jadi saya pengen punya fleksibilitas waktu kerja. Oh, jadi ini bukan cuma soal lari dari yang nggak enak, tapi lebih ke arah mendefinisikan kondisi ideal yang positif yang kita kejar. Biar lebih jelas arahnya mau kemana, gitu ya? Tepat. Dan ini nyambung banget loh ke poin ketiga, yang menurut saya ini paling dalam nih. Tahu mengapa Anda tidak menginginkannya. Kedengarannya agak aneh ya, kok malah mikirin kenapa nggak mau. Tapi gini, setiap tujuan besar itu kan pasti ada aja elemen yang bikin kita keluar dari zona nyaman. Nah, seringkali ada ganjalan yang nggak kelihatan, alasan di bawah sadar, kenapa kita sebenarnya agak segan atau mungkin takut mencapai tujuan itu. Itu yang suka nyabotase langkah kita sendiri. Wah, menarik. Terus gimana cara ngoreknya tuh? Apa caranya sama kayak tadi? Mirip-mirip, coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang bikin saya sebenarnya nggak mau mencapai tujuan ini? Jawabannya mungkin bakal muncul berupa ketakutan-ketakutan. Takut pindah terus ninggalin yang udah nyaman, takut gagal terus malu, takut nggak punya cukup uang, atau bahkan takut ngecewain harapan orang lain. Jadi ngenalin rasa takut ini langkah pertamanya ya. Terus habis itu gimana? Langkah berikutnya, ya balik lagi, ubah jadi positif. Misalnya, saya takut gagal. Itu sebenarnya nunjukin kebutuhan apa sih di baliknya? Mungkin saya butuh rasa aman untuk nyoba hal baru. Atau bisa jadi saya perlu punya rencana cadangan yang jelas nih. Jadi ngakuin dan paham ganjalan internal ini penting banget. Bukan berarti takutnya langsung hilang ya. Tapi kita jadi tahu apa yang perlu kita siapin atau perkuat biar tetap bisa maju.
Oke. Jadi kalau dirangkum nih dari pembahasan kita soal bab 13 ini, pertama, kenali tujuan Anda. Tapi ya garis besarnya aja cukup. Buat mulai gerak, jangan kejebak detail di awal. Kedua, pahami motivasi kuat di baliknya. Ubah tuh keluhan-keluhan negatif jadi keinginan positif. Ketiga, kenali juga kenapa enggaknya ketakutan atau ganjalan tersembunyi itu. Terus ubah jadi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Nah, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Ya, artinya gini, proses ngenalin tujuan ini, baik yang ngedorong maju maupun yang mungkin nahan kita, itu bukan tugas sekali kelan terus selesai. Ini bagian dari perjalanannya itu sendiri. Sesuatu yang dinamis, yang bakal terus berkembang, bakal jadi lebih jelas seiring kita melangkah dan dapat pengalaman baru. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana kalau langkah produktif pertama Anda hari ini itu bukan langsung mikirin satu tujuan gede gitu? Tapi, coba deh ambil satu aja keluhan atau hal negatif dalam hidup Anda sekarang, terus coba rumusin ulang jadi sebuah keinginan positif. Kira-kira dampak kecil tapi bermakna apa ya yang bisa muncul kalau Anda mulai dari situ aja dulu?